Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Etika Muslimah selaku dosen pembimbing saya dan juga tidak lupa Bapak Pratanto Fitriadi dan juga Bapak Junaidi selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Saya Fadil Danawa dengan NIM D6016045. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir penelitian saya yang berjudul perancangan alat bantu untuk mempermudah proses pengurutan dalam pembuatan kain batik menggunakan metode Quality Function Development dengan studi kasus UKM Batik Laweyan Solo. Kampung Batik Laweyan Solo, Jawa Tengah adalah sentra pembuatan kain batik di Surakarta. Terdapat puluhan UKM batik yang masih menggunakan cara tradisional untuk membuat kain batik yang original atau asli dan mempunyai mutu yang tinggi. Dalam proses pengurutan kain batik yang masih menggunakan serok sebagai sarana untuk menyaring gumpalan buih malam jari yang ada di permukaan air sehingga menimbulkan rasa malas. Untuk mempermudah proses pengurutan dan pengumpulan malam cair sehingga pengrajin dapat mengumpulkan malam bekas larutan lebih banyak, maka dibutuhkan suatu rancangan alat bantu. Inovasi dalam pembuatan perancangan alat bantu menggunakan metode Quality Function Development. Metode tersebut digunakan agar produk yang dibuat mempunyai fitur dan atribut yang diharapkan oleh konsumen. Produk yang dibuat mempunyai kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan sehingga dapat digunakan oleh pengguna baik pria atau wanita dewasa, serta dapat mempermudah dalam proses pengurutan. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah terciptanya rancangan alat bantu yang tepat guna serta mudah digunakan. Hasil dan pembahasan. UKM Batik Laweyan Solo memproduksi batik secara manual menggunakan alat-alat yang masih sederhana, terutama dalam proses pengelorotan. Para pengrajin biasa menggunakan serok penggoreng, tong bekas, tongkat kayu, kompor yang terbuat dari tanah liat atau kompor gas, serta kayu sebagai bahan bakar untuk memanaskan air. Cara kerja yang diterapkan dalam penggunaan alat-alat sederhana tersebut adalah dengan cara pengrajin menggunakan dua tong. Tong yang pertama digunakan untuk memanaskan air sehingga air mempunyai suhu 60-90 derajat Celcius. Kemudian, batik yang telah selesai dicanting atau dicap memakai malam atau lilin yang dicelupkan ke dalam tong yang berisikan air panas tersebut. Kemudian kain tersebut diangkat dan dicelupkan kembali dengan gerakan vertikal sampai malam atau lilin yang menempel di kain mencair dan terlepas seluruhnya. Pengrajin biasa menggunakan serok penggoreng untuk menyaring sisa malam yang mencair di permukaan air. Namun, di dalam lapangan atau lantai kerja produksi, khususnya dalam proses pengelorotan, para pengrajin sering malas untuk menyaring dan mengumpulkan malam atau lilin cair bekas larutan tersebut. Hal ini dikarenakan pengrajin sering mendapati cairan atau lilin bekas larutan disaring dan dipindahkan ke dalam tong penampung masih banyak sekali mengandung air, sehingga hasil dari malam atau lilin yang disaring dan dibiarkan mengeras atau membeku mempunyai hasil yang tidak bagus atau disebut dengan tai malam, sehingga tidak bisa digunakan atau diolah untuk digunakan kembali. VOC dan Interpreted Needs. VOC merupakan pendapat atau Voice of Customer, pendapat dari konsumen yang akan dimintai pendapat atau diwawancarai oleh peneliti. Nah, di sini ada beberapa customer yang diwawancarai yaitu Batik Kogut, Batik Anugrah, Batik Restenan, Batik Pandono, Batik Gunawan Desain, serta Batik Estu Mulyo. VOC dan Interpreted Need dari beberapa konten tersebut bisa dilihat dari slide yang ditampilkan. Interpreted need dari pernyataan konsumen kemudian dikelompokkan menjadi hierarki, di mana kebutuhan-kebutuhan dari konsumen dikelaskan ke dalam tipe kebutuhan, yaitu kebutuhan desain, fitur, dan bahan. Dalam hal ini, beberapa data interpreted need yang mempunyai kesamaan dituliskan menjadi suatu kebutuhan untuk mempermudah dan dalam implementasi ke dalam konsep desain alat penyaring malam. Tabel hierarki data tersebut bisa dilihat di dalam slide yang ditampilkan. Tingkat kepentingan konsep. Nah, yang selanjutnya adalah link metrik kebutuhan. Link metrik kebutuhan adalah hubungan antara hierarki konsep dengan hierarki metrik, di mana hubungan ini menghasilkan nilai besarnya hubungan dari beberapa atribut yang ada sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan fitur-fitur yang akan diterapkan pada alat bantu yang sedang dirancang. Nilai importance didapatkan dari penjumlahan rata-rata need nose dari setiap atribut yang saling berhubungan. Nilai ini menunjukkan tingkat kepentingan atau tingkat kebutuhan mesin tersebut terhadap setiap atribut metrik yang ada. Dari pengolahan data tersebut didapatkan importance dari setiap atribut mesin sebagai berikut.
Bisa dilihat di slide yang ditampilkan. Tabel metrik dan unit. Tabel metrik dan unit menunjukkan kebutuhan needless dari setiap atribut metrik atau atribut konsep, serta bilangan atau suatu yang digunakan untuk mengukur dan menghitung nilai suatu atribut yang akan dibuat atau yang akan diterapkan ke dalam alat bantu, serta importance atau nilai tingkat kebutuhan dari setiap atribut metrik. Tabel metrik dan unit bisa dilihat di dalam slide yang ditampilkan. Dan selanjutnya adalah benchmark on metric. Tabel benchmark on metric adalah tabel yang dibuat untuk mengetahui atribut yang ada di dalam tabel metrik atau tabel kebutuhan teknik telah ada di dalam alat bantu yang sudah digunakan sebelumnya oleh pengrajin, dan juga untuk mengetahui nilai units yang ada di dalam alat bantu tersebut, serta untuk mengetahui apakah nilai units yang ada lebih baik untuk ditingkatkan, diturunkan, atau nilai yang ada sudah layak untuk diaplikasikan ke dalam desain alat bantu yang dibuat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 3 simbol untuk mengerti ketetapan nilai units yang diterapkan. Simbol dan tabel benchmark metrik bisa dilihat di dalam slide yang ditampilkan. Selanjutnya adalah set final specification. Set final specification dari konsep alat bantu yang akan diusulkan oleh peneliti meliputi semua konsep dari atribut metrik yang telah diperhitungkan sebelumnya. Rincian spesifikasi dari konsep alat bantu yang dibuat peneliti dapat dilihat dalam tabel specification yang ditampilkan dalam slide. Analisisnya adalah spesifikasi akhir dari konsep alat bantu batik mempunyai 2 bak yang mempunyai volume kecil 72, sekian cm kubik dan bak besar 108, sekian cm kubik. Bahan yang digunakan dalam membuat bak mempunyai titik lebur setinggi 657 derajat Celcius. Bak tersebut mempunyai kapasitas sebesar kecil 54 sekian liter dan bak besar 90, sekian liter. Tinggi bak memiliki ukuran bak sekecil 40 cm dan bak besar 60 cm. Kedua bak tersebut mempunyai diameter 60 cm. Tinggi keseluruhan dari rangkaian mesin adalah 195 cm. Keseluruhan rangkaian mesin mempunyai luas sebesar 1850 cm persegi. Untuk selanjutnya bisa dibaca di dalam slide yang ditampilkan. Antropometri yaitu bagian-bagian tubuh manusia yang digunakan atau dipakai oleh peneliti. Ada 3 jenis antropometri yaitu tinggi tubuh, tinggi bahu, serta tinggi pinggang. Bisa dilihat dalam slide yang ditampilkan. Desain konsep, seluruh data yang didapatkan dari konsumen serta telah diolah dengan sedemikian rupa menggunakan metode yang telah ditetapkan kemudian diimplementasikan ke dalam desain grafis konsep alat bantu. Desain tersebut dapat dilihat dari slide yang ditampilkan. Sistem kerja alat bantu yang diusulkan adalah sistem mesin semi otomatis sehingga meminimalisir penggunaan tenaga yang dikeluarkan oleh operator serta memudahkan dalam proses pengeluaran kain batik. Operator hanya perlu memasukkan kain batik yang disesuaikan dengan kapasitas desain atau sesuai dengan kebutuhan operator di dalam saringan dan menghidupkan mesin, yang kemudian kain tersebut akan diproses secara otomatis oleh mesin. Penjelasan secara jelas atau ringkas konsep sistem kerja alat bantu akan dijelaskan lebih detail di dalam slide yang ditampilkan. Fungsi atribut dan fitur. Berikut merupakan penjelasan tentang dimensi dan fungsi dari setiap atribut fitur yang ada di dalam desain usulan alat bantu. Bisa dilihat di dalam slide yang ditampilkan. Tabel perbandingan alat bantu adalah tabel yang membandingkan alat bantu yang digunakan oleh pengrajin dan alat bantu yang digunakan atau dirancang oleh peneliti manakah yang lebih baik. Bisa dilihat di dalam tabel yang disampaikan dalam slide. Dan yang terakhir adalah tabel pendapat UKM, yaitu tabel pendapat dari konsumen dari masing-masing UKM yang telah disebutkan tadi. Bisa dilihat dari slide yang ditampilkan. Analisis singkat dalam tabel pendapat di atas, usulan konsep alat bantu memiliki tanggapan yang positif dan negatif. Tanggapan positif dari UKM terhadap usulan alat bantu seperti desain yang menarik, alat bantu yang dapat digunakan untuk keluar dalam jumlah dan lain-lain. Namun dari keseluruhan pendapat tentang usulan konsep alat bantu di atas dapat disimpulkan bahwa usulan konsep alat bantu yang dibuat telah memenuhi kebutuhan UKM terhadap alat bantu yang dapat mempermudah proses pengelorotan serta penyaringan malam atau lilin cair bekas lorotan. Cukup sekian presentasi dari saya.
Jika banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.